Perlu kita evaluasi sejauh mana kita punya kemampuan memanage, ya, mengelola jumlah yang mayoritas itu menjadi sebuah kekuatan besar, ya. Itu penting, ya. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, oh ternyata wukuf di Arafah itu adalah momen di mana seluruh umat Islam tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, status bangsa, status suku, ya, status mazhab, ya, semuanya bersatu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ini perlu dihadirkan dalam zaman kita, ya? Karena kita mengalami kesulitan-kesulitan, ya, untuk berikhtiar untuk memanage potensi kita yang mayoritas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga pagi ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat kesadaran, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Pada pagi hari ini semua kita masih istiqomah untuk menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kita yang hadir pada pagi hari ini berharap semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah dan menjadi bekal kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga berharap apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang tetap setia memegang teguh ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana Zulhijjah. Baru saja kita memperingati hari raya Idul Adha, dan setiap tahun kita melaksanakannya secara rutin, dan harus dipastikan semua yang kita lakukan itu betul-betul bermanfaat, betul-betul berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai pribadi yang beriman, sebagai pemimpin di keluarga, sebagai anggota di masyarakat, atau bahkan sebagai pemimpin di masyarakatnya, pemimpin di bangsanya, pemimpin di negaranya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, jangan sampai apa yang kita peringati itu menjadikan kita itu tidak ingat. Ya, inginnya memperingati tapi kita tidak ingat sama sekali, karena kita menganggapnya hanya rutinitas ritual saja, ya. Tetapi makna-makna di balik peringatan itu kita tidak ingat setelah diperingati selesai, ya. Tidak ngefek kalau dalam bahasanya anak muda sekarang, ya. Kenapa? Karena kita menganggapnya hanya rutinitas ritual, hal-hal yang sifatnya simbolik, menunaikan kewajiban saja. Setelah itu tidak ada pengaruhnya dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari.
Oleh karena itu, saya ingin mereview secara singkat ya, bagian-bagian penting yang mungkin perlu ya, kita simpulkan ya. Karena sudah banyak disampaikan, tetapi sekedar mereview secara singkat, mengingatkan kembali apa yang sudah kita lakukan itu menjadi penting ya, sebelum kita keluar dari bulan Zulhijjah ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, kalau kita memperingati Idul Adha itu selalu diingatkan dengan dua peristiwa besar ya. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa ibadah haji, di mana seluruh umat Islam berkumpul di seluruh dunia tanpa membedakan status sosial, status ekonomi ya. Semuanya berkumpul di hadapan Allah, sama kedudukannya ya. Tidak membeda-bedakan dari mana asalnya ya, dari mana negaranya, dari bangsa apa, dari suku apa, dari ormas mana, dari mazhab mana ya. Kita tidak memandang itu. Semuanya berkumpul ya, menyambut seruan Allah ya, memenuhi keinginan kita untuk berjumpa ya, dengan Allah langsung di rumahnya di Baitullah itu. Kemudian yang kedua, kita selalu diingatkan dengan peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya ya. Dan itu lazim ya, disampaikan oleh banyak khatib pada saat Idul Adha. Bagaimana ada banyak momen-momen penting ya, di dalam sejarah Nabi Ibrahim dan keluarganya yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh yang berbahagia, sekali lagi kita akan memastikan apa yang kita peringati itu benar-benar kita ingat dan bisa kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita pada zaman kita di hari ini. Dalam peristiwa haji, ada banyak momentum yang mungkin penting untuk kita selalu ingat ya. Tetapi paling tidak dari sekian banyak momen yang terjadi dalam rangkaian ritual haji itu ya, kita tahu, kita harus ingat momen ketika wukuf di Arafah. Jadi ketika wukuf di Arafah itu semua umat Islam ya, di seluruh penjuru dunia berkumpul menjadi satu. Tadi saya sampaikan ya, mereka berkumpul hanya untuk beribadah menghadap Allah tanpa memandang status ya. Semua bangsa berkumpul di sana ya. Dari mana asal negaranya, semuanya ada di sana. Ini adalah momen di mana kita bisa membangun spirit persatuan seluruh umat Islam di penjuru dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia ya, yang hingga hari ini kita mengklaim sebagai umat terbesar ya, umat yang mayoritas. Tetapi sejauh ini perlu kita evaluasi sejauh mana kita punya kemampuan memanage ya, mengelola jumlah yang mayoritas itu menjadi sebuah kekuatan besar ya. Itu penting ya. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, oh ternyata wukuf di Arafah itu adalah momen di mana seluruh umat Islam tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, status bangsa, status suku ya, status mazhab ya, semuanya bersatu memenuhi seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ini perlu dihadirkan dalam zaman kita ya? Karena kita mengalami kesulitan-kesulitan ya, untuk berikhtiar untuk memanage potensi kita yang mayoritas ini. Jadi walaupun kita ini sampai hari ini
kita bersepakat bahwa kita ini adalah umat Islam yang terbesar di dunia, ya, tetapi harus kita akui, ya, bahwa kita masih belum mampu memanage potensi yang mayoritas ini menjadi sebuah kekuatan yang besar, yang bisa menentukan masa depan peradaban Islam baik di Indonesia maupun di dunia, ya. Makanya sekali lagi, momen wukuf itu mestinya ditangkap oleh kita semua di seluruh dunia, termasuk kita yang di Indonesia, ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita juga menyadari kita ini sudah mulai masuk ke akhir zaman, ya. Di akhir zaman itu Rasulullah pernah memprediksi, ya, pernah meramal, ya, bahwa akan terjadi sebuah kondisi di mana walaupun kita berjumlah mayoritas, tapi kita tidak bisa berdaulat terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengelola, ya, diri kita sendiri yang mayoritas itu, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qad'atiha, ya. Hadis ini cukup populer, ya, dan sering juga disampaikan. Saya ingin mengingatkan kembali, ya, bahwa nanti di akhir zaman itu akan terjadi kondisi yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Yusikul umamu, ya, antada'a alaikum, ya. Nanti akan ada umam, akan ada kelompok-kelompok, ada bangsa-bangsa, ada umat-umat, ya, yang akan memperebutkan kamu, kita semua ini, umat Islam ini, ya. Kama tada'al aklatu ila qad'atiha, sebagaimana, ya, kita itu menyaksikan orang yang lapar ingin rebutan untuk menyantap makanan yang ada dalam satu nampan, dalam satu piring. Itu perumpamaan yang diramalkan oleh Rasulullah. Jadi nanti di akhir zaman, ya, kondisi umat Islam itu seperti makanan yang empuk, yang lezat, yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, ya. Yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qad'atiha. Faqala al-qail, kemudian salah seorang sahabat itu bertanya, ya. Faqala qailun, kemudian salah seorang ada yang bertanya. Apa yang ditanyakan? Wa min qillatin nahnu yauma idin, apakah pada waktu itu kami dalam kondisi yang sedikit ya Rasulullah? Wa min qillatin nahnu yaumaidin, apakah kami pada waktu itu kondisinya sedikit ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, bal antum yaumaidin katsir, justru kamu pada waktu itu dalam jumlah yang katsir, yang banyak, yang mayoritas, ya. Jadi pada waktu itu kita jumlahnya mayoritas, tidak sedikit. Tetapi kita seperti makanan empuk yang lezat yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Jamaah yang berbahagia, ya, walaupun kita jumlahnya mayoritas, disebutkan dalam hadis berikutnya, walakinnakum hutha, tetapi kamu seperti hutha, seperti buih. Kagutha isail, dan buih itu walaupun terlihat banyak, dia mudah diterpa angin, dia mudah diombang-ambingkan ombak, dia mudah diatur, dia mudah dipengaruhi, ya. Walaupun sudah disadarkan di setiap khutbah, di setiap pengajian, sadar, ya. Kalau saya pagi hari ini menyadarkan ini, Bapak Ibu sekalian sadar dengan kondisi kita pada hari ini. Tetapi nanti setelah keluar dari masjid ini, ya, keluar dari mendengarkan khutbah, dari mendengarkan pengajian, maka
kita akan kembali seperti gutha, seperti buih. Kagutha isail, dan buih itu walaupun terlihat banyak kita lihat di laut itu, tapi dia mengikuti arah angin, mengikuti arah ombak, ya, mengikuti arah kepentingan-kepentingan, mau dibawa kemana terserah, ya, terserah kelompok-kelompok kepentingan itu. Dan apa yang diprediksi oleh Rasulullah ini bisa kita saksikan di zaman ini. Walaupun Bapak Ibu sekalian sampai hari ini percaya diri mengatakan kita ini umat yang paling besar, umat yang mayoritas. Pertanyaannya, apakah kita ini bisa mengelola jumlah yang mayoritas itu menjadi sebuah kekuatan yang menentukan masa depan bangsa ini, masa depan peradaban Islam di dunia, ya. Kita seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Ada dua yang menyebabkan kita itu, ada dua hal yang menyebabkan kita itu seperti buih di lautan. Walaupun terlihat banyak, tetapi mudah diatur, mudah diombang-ambingkan, mudah diterpa angin, diterpa ombak, dan seterusnya. Ada dua. Yang pertama disebutkan dalam hadis ini, wala yanza'annallahu min suduri uduwikum al-mahabata, ya. Pada zaman itu Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuhmu, ya, min suduri uduwikum. Jadi pada zaman itu Allah akan mencabut dari dada-dada musuh-musuhmu itu al-mahabata, rasa takut. Jadi sudah tidak ada rasa takut lagi, ya. Jadi musuh-musuh kita itu sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah, sehingga mereka mau berbuat apa saja sangat mudah. Kita mau di skenario bagaimanapun sangat mudah, ya. Walaupun sudah diberikan pengertian, sudah diberikan pemahaman, ya, tetapi mereka masih selalu mudah untuk mengatur kita, bahkan membodohi kita, ya, berulang-ulang. Jadi sekali lagi berulang-ulang. Kenapa? Mereka sudah tidak punya rasa takut lagi. Mereka mau berbuat apa saja, kita akan selalu ikut kemauan mereka, ya. Walaupun sudah disadarkan, ya, jangan mengambil sogok, misalnya kan, disogok 100.000 untuk 5 tahun, ya kan. Sadar semuanya, semua kita sadar, saya yakin semuanya sadar. Tapi setelah pulang ke rumahnya dapat uang 100.000, apa kita menolak? Enggak, kita mau dibeli, ya. Dan itu berkali-kali akan terus terjadi, ya. Transaksinya terang-terangan, tidak lagi di bawah meja, terang-terangan. 100.000 ya 5 tahun, seolah-olah kalau boleh mengatakan seperti itu, ya. 200.000, ya kan. Jamaah yang berbahagia, mereka sudah tidak punya rasa malu, tidak punya rasa takut, karena memang sudah dicabut itu. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kita sulit bersatu seperti bersatunya umat Islam di wukuf, di peristiwa wukuf di Arafah itu. Sebab yang kedua ini yang menurut saya penting untuk disampaikan. Apa itu? Wala yakdhifanna fi qulubikum al-wahn. Allah akan menanamkan di hati kamu itu al-wahn. Wahan itu apa? Al-wahn itu ditanyakan, waqala qail, kemudian salah seorang di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, wa mal wahan, apa wahan itu ya Rasulullah? Apa yang ditanamkan Allah di hati kami? Apa wahan itu? Rasulullah menjawab, wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan terhadap kenikmatan dunia karena sangat cintanya kepada dunia, kemudian takut dengan kematian. Jamaah yang berbahagia, inilah sebab yang kedua yang menyebabkan sulitnya kita membangun persatuan, ya, membangun jamaah, membangun kebersamaan, membangun kekompakan, membangun soliditas, ya, sesama umat Islam. Kenapa?
Karena setiap kita itu mengidap penyakit wahn. Kita punya kecintaan terhadap dunia yang sangat berlebihan. Pemimpin-pemimpin kita itu semuanya cinta dunia, ya. Sehingga mereka itu berjalan dengan kepentingannya sendiri-sendiri, kepentingan golongannya sendiri-sendiri, ya. Kurang penting dipikirkan bagaimana kebersatuan umatnya itu. Kenapa? Karena mereka sudah cinta terhadap dunia, lebih mencintai kenikmatan dunia yang mereka rasakan, yang mereka nikmati, sehingga di pikirannya itu bagaimana itu bisa terus dilanjutkan, ya. Kalau ada orang yang mengkampanyekan, ya, ayo bersatu, ayo bersama-sama, iya kan, ya, itu hanya ada dalam kampanye, ya, dalam ucapan, ya. Tetapi faktanya ada banyak orang tidak mampu membangun kebersatuan, membangun persatuan, membangun jamaah itu. Kenapa? Karena setiap orang berjalan dengan kepentingannya sendiri, ya, dengan kepentingan duniawinya, ya. Mereka lebih mencintai jabatan, mereka lebih mencintai uang, ya, dari kepentingan yang lebih besar mempersatukan umat itu. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu walaupun, ya, ini mungkin kritik kita, walaupun mereka labelnya Islam, ya, partainya Islam, tetapi belum tentu, ya, sepenuhnya kemudian berbicara kepentingan umat Islam secara keseluruhan, ya. Sehingga masih kita saksikan mereka masih berjalan dengan kepentingan partainya sendiri-sendiri, ya, sulit, ya. Jamaah yang berbahagia, inilah pentingnya kita menghadirkan semangat wukuf di Arafah itu pada hari ini, ya. Ini satu hal dari sekian banyak rangkaian ritual haji yang harus kita ingat kalau ke depan kita ingin berkontribusi, ya, untuk mempersatukan umat Islam, membangun sebuah jamaah besar yang mayoritas ini menjadi sebuah kekuatan yang menentukan perjalanan bangsa ini, menentukan peradaban Islam di dunia. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita juga diingatkan dengan peristiwa yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, ya. Di antara apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu, ya, ada satu dua yang mungkin perlu kita ingat, ya. Tidak bisa kita ingatkan semua mungkin di pagi ini, tetapi ada sekian yang penting perlu kita ingat, ya. Yang pertama, ya, Nabi Ibrahim itu sebagai seorang pemimpin, beliau itu memberikan contoh kepada kita bagaimana selalu berpikir untuk kepentingan bangsanya, ya. Kita kan selalu bicara nasionalisme, bicara kepentingan bangsa, iya kan? Nah, Nabi Ibrahim itu termasuk salah seorang yang sangat memikirkan kepentingan bangsanya. Tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, kepentingan keluarganya, kepentingan kroninya, ya, kepentingan golongannya, kepentingan partainya, tapi beliau memberikan contoh seorang pemimpin itu harus memikirkan bangsanya, ya. Inilah nasionalisme yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Ini dibuktikan dengan doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Beliau berpikir dan berdoa dalam sebuah ayat, salah satunya yang terkenal adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbij'al hadza baldan aminan warzuq ahlahu minats tsamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini salah satu doa Nabi Ibrahim yang terkenal itu. Apa isi doanya? Rabbij'al hadza baldan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini adalah negeri yang aman, ya. Baldan amin, negeri yang aman. Warzuq ahlahu, berikan rezeki kepada seluruh warganya, ya. Minats tsamarat, dari buah-buahan, ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, bagi mereka yang selalu beriman kepadamu dan juga beriman kepada hari akhir.
Jamaah yang berbahagia, ini yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim dan menjadi doa beliau, ya. Bukti bahwa beliau itu sangat memikirkan kepentingan bangsanya, kepentingan negaranya. Dia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri di zamannya sendiri, tapi lebih dari itu, beliau itu juga memikirkan kepentingan yang lebih besar, kepentingan negerinya, ya. Kepentingan negerinya di masa yang akan datang, ya. Bukan hanya kepentingan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, golongannya sendiri, di zamannya sendiri, ya. Coba kita saksikan dengan apa yang terjadi di zaman ini, ya. Apakah pemimpin kita, ya, bisa berpikir seperti berpikirnya Nabi Ibrahim yang sangat mengutamakan kepentingan negaranya itu, ya. Dan kita bisa saksikan negeri yang didoakan oleh Nabi Ibrahim pada zaman ini, ya. Makkah itu yang dulunya kita kenal sebagai kota yang kering kerontang, gersang, tidak ada kehidupan di sana, ya. Kita bisa saksikan sekarang Makkah itu menjadi salah satu kota tujuan. Bahkan dari sangat inginnya kita ke sana, nunggu berapa tahun sekarang untuk bisa naik haji? Berapa tahun? Bisa sampai 30 tahun ya untuk sekarang kalau mau naik haji. Jadi Makkah itu, ya, sekarang menjadi salah satu kota yang terkenal kekayaannya, yang terkenal kesejahteraan masyarakatnya, dan menjadi tujuan banyak orang di seluruh dunia. Semua kita merindukan bisa berziarah ke sana, ya. Bisa umroh, bisa haji. Kita bisa bayangkan betapa makmurnya negara yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim itu, ya. Jadi kalau kita hanya tahu Makkah itu hanya penghasil minyak, hanya penghasil kurma, ya kan, kita taunya kan cuman itu. Tetapi Makkah pada hari ini kita bisa saksikan, walaupun cuman dikenal sebagai penghasil minyak, ya, tetapi masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya makmur, menjadi salah satu negara yang kaya raya, ya, walaupun cuman minyak. Sekarang bandingkan dengan sebuah negara yang mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku memiliki kekayaan apapun, bukan hanya minyak, semua kekayaan tambang ada di negara itu, ya. Sangat subur juga, ya. Di samping kekayaan tambangnya banyak, tidak hanya minyak, ya, mineral dan sebagainya, bahkan emas bergunung-gunung dimiliki semuanya, ya kan. Buminya subur, bahkan dalam lagunya itu tongkat bisa menjadi tanaman dari sangat suburnya dari sangat suburnya negara itu, ya kan. Tapi pertanyaannya, ya, apakah bisa menyejahterakan masyarakatnya? Apakah sejahtera masyarakatnya? Apakah makmur masyarakatnya? Ya. Padahal kekayaannya melebihi Makkah. Makkah itu kan kita taunya cuma punya minyak, punya kurma, ya. Sementara negara yang katanya punya banyak kekayaan alam, ya kan, semua tumbuh di sini, tetapi tidak mampu menyejahterakan masyarakatnya, tidak makmur, ya. Kenapa itu? Ya, mungkin kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu barokah. Dari sangat barokahnya bisa kita nikmati hingga hari ini, ya. Jadi kita kalau berkunjung ke Makkah, apa yang tidak ada di sana? Ya. Buah-buahan. Coba tanya kepada yang pernah ke Makkah. Buah apa yang tidak ada di sana? Walaupun di sana hanya kurma adanya yang kita lihat itu, tetapi buah-buahan yang lain juga ada di sana. Bahkan kalau kita berkunjung, ya, ke sana, kita bisa saksikan buah apa yang tidak ada di sana. Saya pernah berkunjung kepada seorang teman yang kebetulan kuliah di sana ketika kita umroh ke sana. Ya, semuanya ada. Ya. Walaupun mereka itu hanya dikenal
buahnya kurma, tetapi bukan berarti buah yang lain tidak ada, semuanya ada. Mereka sanggup mendatangkan buah apapun dan semuanya ada di sana. Ya. Jamaah yang berbahagia, inilah Nabi Ibrahim yang selalu memikirkan negaranya, memikirkan bangsanya. Saya ingin kita semua ini tidak hanya pinter bicara nasionalisme, bicara kebangsaan. Ayo kita buktikan ya, bahwa kita bisa meneladani Nabi Ibrahim. Kita bisa mengingat apa yang sudah dicontohkan Nabi Ibrahim ya, bahwa tidak hanya omong doang, omdo kalau katanya anak muda sekarang, tapi kita bisa membuktikan dalam perilaku ya, bahwa kita benar-benar memikirkan masa depan bangsa ini, masa depan negara ini. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang kedua, sebagai seorang pemimpin ya, Nabi Ibrahim itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana caranya membangun komunikasi dengan yang dipimpinnya ya, terutama di tengah-tengah keluarganya ya. Seorang pemimpin itu harus punya kemampuan berkomunikasi ya, dengan yang dipimpinnya ya, supaya dia mampu memahami apa yang diharapkan oleh masyarakatnya, oleh keluarganya. Tahu dia apa yang diharapkan, tahu ya apa yang dirasakan. Sehingga seorang pemimpin kalau sudah tahu apa yang diinginkan, apa yang diharapkan ya, dia tahu bagaimana cara melayaninya. Sayyidul qaumi khadimuhum. Seorang pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakatnya. Untuk bisa melayani dengan baik, dia harus paham apa keinginan masyarakatnya, apa harapan masyarakatnya. Ajak komunikasi sebagaimana Nabi Ibrahim mengajak berkomunikasi dengan anaknya, dengan istrinya ya. Ingat ya, ketika Nabi Ibrahim itu mendapatkan perintah wajib mengorbankan anaknya, disebutkan dalam sebuah ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni arafil manami anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyaksikan di dalam mimpiku ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Ini perintah dari Allah kepada nabinya Nabi Ibrahim. Yang namanya perintah itu al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu adalah wajib. Nabi Ibrahim itu bukan hanya tahu masalah hukum wajib, hukum sunnah, hukum makruh, hukum haram, tetapi dia tahu caranya bagaimana melaksanakan hukum itu, bagaimana mengkomunikasikan hukum itu kepada yang dipimpinnya, supaya ketika diajak untuk melaksanakan hukum itu diterima dengan baik, semuanya kompak menerima, efektif, bersama-sama dikerjakan. Itu Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah itu? Fandur madza taro, wahai anakku, bagaimana pendapatmu tentang perintah Allah ini? Ini perintahnya berat loh ya. Ini berat. Perintah mengorbankan kamu ini berat anakku. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana pandanganmu tentang perintah ini? Ini seorang pemimpin sedang berdialog, bertanya kepada yang dipimpin. Kenapa? Karena dia harus mengambil keputusan. Keputusannya penting dan berisiko tinggi. Makanya harus musyawarah. Harus rembuk dulu. Harus mendengarkan dulu pendapat dari anaknya, pendapat dari istrinya, pendapat dari masyarakatnya. Jangan kemudian mentang-mentang punya kekuasaan, mentang-mentang punya kewenangan, wis pokoknya ini wajib langsung laksanakan gitu kan. Nggak bisa begitu ya. Sebagai seorang pemimpin harus bijaksana. Jangan langsung tiba-tiba keluar kebijakan, keluar regulasi, keluar undang-undang wajib dilaksanakan, yang nggak mau gusur gitu kan. Kan banyak yang pemimpin yang model-model begitu ya kan. Dia tidak bisa mengkomunikasikan apa yang akan diberlakukan sebagai sebuah regulasi, sebagai sebuah keputusan. Tidak bisa. Coba kita belajar dari Nabi Ibrahim. Walaupun itu anaknya yang wajib taat kepada seorang ayah ya, karena anaknya ini sangat berbakti kepada orang tuanya,
Walaupun tahu ini adalah perintah dari Tuhannya, dari Allah, tapi tidak sewenang-wenang langsung, ayo langsung kamu laksanakan gitu. Tidak, rembuk dulu, ya. Dengarkan dulu. Barangkali ada yang mau disampaikan, ya kan? Itu seninya seorang pemimpin, ya, seperti itu. Ya. Kita tahu, ya. Kita ambil contoh dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Ketika kita mau ngambil keputusan di keluarga kita masing-masing, kan harus rembukan dulu. Apalagi keputusannya itu penting dan semuanya akan melaksanakan keputusan itu, ya. Seperti kemarin kita mau mengambil keputusan, misalnya mau berkorban sapi atau kambing. Kalau di desa saya itu, ya, orang pelihara sapi. Kalau pelihara sapi itu biasanya bareng-bareng Bapak Ibu, anaknya, istrinya, suaminya bareng-bareng untuk makan nih, ya. Jadi ngarek rebe itu bareng-bareng, ya. Suaminya juga ngarek, istrinya juga ngarek, anaknya juga ngarek, iya kan? Sama-sama ngasih pakan sapinya. Katakanlah punya sapi 3 di kandangnya, ya kan? Nah, ada keinginan untuk berkorban dengan sesuatu yang terbaik, ya kan? Sebagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan Nabi Ibrahim, sesuatu yang terbaik, yang paling dicintai dalam kehidupannya. Sama, kita juga begitu. Karena kita punya sapi dan kambing, tapi kita ingin mengorbankan sapi. 3 sapi yang ada di kandang kita, itu terbaik. Nah, niat ini baik, mau berkorban itu kan baik, karena sunnahnya begitu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun Bapak Ibu sekalian punya niat baik untuk berkorban, tapi ada baiknya juga itu dikomunikasikan, dirembukkan, dimusyawarahkan dengan istrinya, dengan anaknya yang sama-sama ngarek. Sama-sama ngarek mereka itu, ya. Jangan kemudian H-1 nggak bilang-bilang pas sapinya dibawa ke masjid misalnya. Nggak bisa begitu. Walaupun niatnya baik ingin berkorban, tapi kalau caranya tidak baik, tidak bisa mengkomunikasinya dengan baik, maka bisa perang Israel Hamas di keluarganya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengkomunikasikan niat baik berkorban itu kepada keluarga kita. Coba kita tiru Nabi Ibrahim. Ayo istrinya dikumpulkan, ayo anaknya didudukkan. Ini sudah Idul Adha. Ayo kita korban satu sapi kita yang ada di dalam itu, kan ada 3, 1 saja. Ya. Mereka pasti senang. Ya. Kenapa? Karena itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasul. Pasti mereka mau. Dengan senang hati mereka akan bangga, senang, bahagia. Ya, kalau perlu mereka diajak untuk bareng-bareng untuk bawa sapinya ke masjid. Jamaah yang berbahagia, inilah mungkin hal-hal yang perlu saya tambahkan, ya, dan masih banyak yang lain, tapi paling tidak ini yang belum tuntas disampaikan, ya. Saya sudah keliling ke beberapa majelis, ya, dan saya menyelesaikannya di pagi hari ini. Ini 3 hal yang belum tuntas, saya tuntaskan di masjid ini supaya kita ingat dengan peringatan yang setiap tahun kita lakukan itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa menyempurnakan dan melengkapi apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh para khotib pada saat Idul Adha kemarin. Marilah kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.